Shalom sahabat Bible Bee Channel yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Semoga saudara selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberkati Tuhan. Saudara, tidak semua orang berani menceritakan kisah masa lalunya. Tidak semua luka bisa diungkap dengan kata-kata. Tapi hari ini kita akan mendengar sebuah kisah nyata, yaitu kisah perjalanan hidup seseorang yang pernah berada di titik terendah dan memilih jalan yang tidak mudah untuk diceritakan. Jadi saya berharap kita semua bisa mendengarkan kisah ini dengan hati yang terbuka, karena mungkin dari kisah ini kita bisa belajar dan kita semua dapat diberkati. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom semuanya, selamat malam saudara-saudara seiman dalam Tuhan. Untuk perjalanan hidup aku dari aku masa kecil, aku tuh udah lumayan berantakan lah. Kenapa aku bilang berantakan? Dulu waktu aku masih usia kelas 4 SD lebih kurang, orang tuaku berpisah. Di saat itu ketika orang tuaku berpisah, mereka menikah lagi masing-masing. Ibuku menikah, bapakku juga menikah lagi. Jadi aku sebagai anak jadi ya sudah nggak tahu arah entah mau kemana gitu. Pada saat itu karena posisi orang tuaku udah punya kehidupan masing-masing, ya disitulah keadaan mulai mendewasakan aku gitu pada saat itu. Padahal aku masih kelas 4 SD. Jadi di situ dulu aku mulai jadi anak yang luntang-lantung lah bisa dibilangnya gitu. Jadi dulu waktu aku masih kecil di kampung, kelas 4 SD aku ke pasar karena orang tua aku udah punya kehidupan masing-masing. Jadi aku main di pasar. Ya pokoknya luntang, aku main di pasar, bantu-bantu pekerjaan di pasar supaya aku bisa, ya pada saat kecil ya butuh jajan apa gitu pada saat itu. Terus karena tetap aku pengen sekolah pada saat itu, jadi aku bekerjalah di pasar dulu tuh, bantu-bantu buat di toko sembako gitu, ngangkat-ngangkatin, bantu ibu-ibu yang belanja ke motornya gitu pada saat itu. Terus singkat ceritanya aku lulus SD dan aku lanjut untuk SMP. Di SMP aku masih bekerja, masih tinggal di pasar, aku bantu-bantu juga di resto gitu, tapi kalau di Padang namanya tuh warung makan lah kalau di kampung namanya. Jadi aku bantu-bantu di situ. Aku dulu tuh karena aku tetap fokus ingin tetap sekolah kan pada waktu aku masih kecil, aku tetap fokus pengen tetap lulus sekolah, aku bisa melanjutkan pendidikan lebih baik lagi. Jadi aku tetap lanjut sekolah. Dulu aku tidak tinggal sama keluarga dari bapakku atau ibuku, dikarenakan apa? Aku tidak diterima oleh keluarga bapakku dengan baik. Dengan alasan apa? Dulu tuh selalu dibilang, lah bapak lu kan udah pisah sama mama lu, ngapain lagi lu tinggal di sini gitu. Jadi dulu selalu keluarga dari bapakku selalu bilang begitu. Gak usah tinggal di sini, ngapain tinggal di sini? Kalau lu mau tinggal di sini, bawa kebutuhan ke sini, bawa untuk kebutuhan makan ke sini gitu, biaya hidupku sendiri di sini. Jadi selalu keluarga dari bapakku bilang begitu. Begitu juga dengan keluarga dari ibuku. Aku tidak ditempatkan di posisi yang baik juga di sana. Itulah yang membuat aku jadi anak yang lontang-lantung dulu. Singkat ceritanya, aku bekerja di warung makan itu. Luluslah aku SMP dengan biaya aku sendiri. Lulus SMP, begitu aku lulus SMP, aku terima selesai ujian dulu, aku langsung merantau. Aku merantau dulu, tujuan pertama aku Pekanbaru. Jadi dari Padang, dari nama kampung kecilku itu daerahnya Pasaman namanya. Jadi dari kampung aku merantau ke Pekanbaru. Nyampe di Pekanbaru aku bertujuan, aku nggak tahu arah sebenarnya nyampe di Pekanbaru mau kemana nanti. Tapi tetap karena travel yang membawa aku ke Pekanbaru ini tahunya pasti ini ke rumah saudaranya. Jadi aku diantarkan ke rumah saudara dari papaku. Di situ juga aku diinterogasi lah kan, ngapain kamu kesini gitu kan, mau ngapain, nyusahin orang di sini aja gitu kan. Akhirnya aku bertahan lah di rumah saudaraku tuh 1 minggu lebih kurang. Singkat ceritanya pada saat itu bisa dibilang bahasa kasarnya aku juga diusir juga lah dari situ bahasa kasarnya. Tapi singkat ceritanya sebelum aku keluar dari rumah dia,
aku dapatlah pekerjaan di Pekanbaru. Pekerjaannya aku kayak di komplek gitu, bantu-bantu sapu atau beres-beres rumah dulu tuh waktu aku masih kecil lulus SMP. Nah, tapi tetap dengan tujuan aku pengen sekolah merantau ke Pekanbaru ini. Sampai aku di Pekanbaru, aku dapatlah pekerjaan ini dan tempat aku bekerja ini tanya sama aku. Dia bilang, kamu dengan usia segini merantau ke Pekanbaru, mau mencari pekerjaan, tujuannya apa? Kata dia gitu kan, selain mencari pekerjaan. Terus aku bilang, aku pengen sekolah sambil bekerja. Aku bilang begitu sama dia. Terus orang itu selalu bilang sama aku, oh bagus dong kalau memang mau sekolah. Ya udah, jadi kamu tinggal di sini aja, nanti sekolah di sini dan bantu-bantu di sini. Nah, di situ aku senang banget lah karena memang aku pengen sekolah banget gitu. Dan akhirnya aku sekolah lah di Pekanbaru dulu. Itu tanpa sepengetahuan kedua orang tuaku, bahkan keluarga aku juga kayak saudara dari mamaku yang di kampung gitu. Singkat ceritanya aku sekolah di Pekanbaru, 3 tahun aku sekolah. Di tahun ketiga, aku kelas 3 SMA di Pekanbaru. Karena aku tinggal di Pekanbaru, otomatis pergaulan aku hanya orang seberang aja. Pergaulanku hanya orang seberang aja. Jadi aku udah menemukan banyak relasi, bahkan aku banyak mengenal agama. Kalau dulu di kampung kan hanya satu agama aja. Jadi kalau di Pekanbaru tuh udah banyak, ada orang Batak, orang Chinese dan sebagainya waktu di Pekanbaru. Nah, aku jadi kayak bertanya-tanya di dalam hati. Terus mereka tuh ibadahnya seperti apa? Jadi pengen tahu gitu. Aku kepo gitu. Jadi penasaran. Singkat ceritanya kelas 3 SMA itu setiap aku pulang sekolah, aku langsung ke Gramedia. Dikarenakan sekolah aku tidak jauh dari Gramedia waktu aku sekolah di Pekanbaru. Tujuan aku ke Gramedia itu aku ambil Alkitab, aku ambil Al-Quran. Padahal iseng-iseng aja, aku nggak tahu apa yang mau aku cari di Alkitab itu. Aku nggak tahu, cuman aku lihat aja Alkitabnya. Oh gini, ternyata kitab orang Kristen. Oh gini. Dan bertepatan juga di dekat sekolah aku ada gereja Katolik dulu di Pekanbaru. Tapi selama aku kelas 3 itu akhir-akhir aku mencari tahu tentang agama Kristen ini, ya sekilas gitu aja, jadi nggak sampai sedetail itu banget. Oh gini gitu kan, ternyata gini. Nah, singkat ceritanya, aku lulus lah SMA di Pekanbaru, akhirnya aku merantau ke Jakarta. Aku merantau ke Jakarta, dulu tuh setelah begitu aku dari Pekanbaru, lulus SMA di Pekanbaru, aku merantau ke Jakarta tanpa tujuan apapun, tanpa ada siapapun yang aku tuju di Jakarta, dengan bermodalkan nekat aja. Dulu dari modal aku merantau dari Pekanbaru ke Jakarta, aku jual kendaraan aku karena posisinya pada saat itu aku pamit dari rumah tempat aku bekerja, tempat aku tinggal, tempat yang sekolahin aku juga. Aku mau merantau dan aku mau sekolah lanjut kuliah, aku bilang dulu sama dia. Akhirnya aku merantau ke Jakarta dengan modal nekat tanpa ada tujuan siapapun di Jakarta. Nah, disitulah kehidupan aku mulai lagi yang aku rasakan, banyak banget ujian yang aku rasakan. Salah satunya, begitu aku sampai di Jakarta, aku nggak tahu arah dan tujuan, aku mau kemana, aku turun di bandara di sini, aku nggak tahu kemana, akhirnya aku luntang-lantung lah di Jakarta karena tidak ada tujuan tadi. Singkat ceritanya aku nggak tahu harus kemana. Sampai di Jakarta aku lihat, oh ini kota besar, aku harus kemana gitu. Terus nggak lama di situ aku mikir aku gimana nih hidup aku sampai di Jakarta, apa yang harus aku lakukan. Aku teringat bahwasannya di Bandung waktu itu aku punya tetangga yang tinggal di Bandung. Aku mencoba menghubungi dia lah. Aku telepon ke kampung dulu, aku tanya punya nomor telepon ini, aku menghubungi ini gitu. Akhirnya aku hubungi yang tetangga aku yang di Bandung ini, aku tanya lagi di mana, soalnya aku lagi di Jakarta nih, mau ke rumah lu. Loh kok nggak ngomong-ngomong kalau mau ke Jakarta, kata dia gitu kan. Terus gimana lu sekarang? Masih di Jakarta. Aku bilang ya udah ke Bandung. Akhirnya aku ke Bandung lah. Aku ketemu lah sama dia di Bandung. Singkat ceritanya di Bandung aku bekerja, dicarikan pekerjaan oleh beliau. Nah, singkat ceritanya aku di Bandung, aku bekerja di situ, dan karena tetap tujuan aku pengen banget sekolah, aku pengen banget kuliah gitu.
Jadi aku sambil bekerja, aku sambil nyari kuliah lah yang mencukupi dengan modal aku. Jadi aku cari-cari kuliah, cari-cari kampus di Bandung. Ternyata aku dapatlah kampus yang aku mau dan sesuai dengan budget aku. Singkat ceritanya aku kuliah lah di Bandung sambil aku bekerja. Kuliah sambil bekerja, seiring berjalannya waktu, aku nggak selesai lah kuliah aku. Dan dikarenakan aku udah menemukan pergaulan di kota. Pergaulan itu maksudnya udah kerja, pulang kerja main gitu. Jadi pergaulannya begitu dulu. Waktu aku di Bandung, akhirnya aku tidak selesai kuliah. Aku lebih tepatnya. Akhirnya dari Bandung, karena aku udah kenal Bandung, udah kenal Jakarta, apalagi aku udah lama 1 tahunan aku di Bandung, aku merantau ke Jakarta. Ya pergilah aku ke Jakarta. Sampai di Jakarta, aku dapat pekerjaan. Aku bekerja di Jakarta. Nah, selama aku di Jakarta ini, aku bisa bekerja, aku buka usaha kecil-kecilan dan bisalah menopang tindih kehidupan aku buat selama aku merantau, selama aku di Jakarta ini tinggal gitu. Nah, di awal 2019 aku pindahlah ke Tangerang. Disitulah mulai yang tadinya aku menikmati hidupku, aku bisa bekerja, aku punya uang, aku merantau pindah ke Tangerang. Di situ aku mulai lagi lah kehidupan aku yang bisa bilang aku berantakan. Aku benar-benar hancur, aku kehilangan pekerjaan aku nggak tahu arah lah di situ. Pada saat aku pindah ke Tangerang. Nah, di titik terendah hidup aku itu muncullah keinginan di dalam diri aku tuh pada saat aku di Tangerang nih. Di tahunnya itu, pada saat itu aku hubungilah waktu aku ngekos di Tangerang, aku hubungilah salah satu teman aku tanya sama dia, boleh nggak sih orang Muslim didoain sama orang Kristen? Aku tanya sama dia kayak gitu karena aku udah mumet, udah stres banget sama yang aku alami pada saat itu. Aku tanya sama dia, boleh nggak kira-kira? Iya tentu boleh kata dia gitu kan. Terus aku bilang sama dia, tapi nggak, gue nggak masuk Kristen kan? Aku bilang sama dia gitu. Nggak membuat gue masuk Kristen kan lah. Kan katanya lu mau didoakan, kenapa harus masuk Kristen kata dia gitu. Nah singkat ceritanya 2 hari setelah itu akhirnya aku diajak ketemuan sama salah satu pendoa syafaat di salah satu gereja yang ada di Tangerang. Kita ketemuan dan kita ngobrol di situ. Teman aku ini, aku sama pendoa syafaat ini, dia tanya sama aku, keluhan aku apa, maksudnya apa yang sedang aku pergumulan, apa yang aku alami gitu pada saat itu kan. Singkat ceritanya akhirnya aku didoain sama dia kan. Di situ aku kayak merasakan ketika aku didoakan sama pendoa ini, pendoa itu mendoakan aku, dia pegang kepala aku dan aku diam, dia pegang kepala aku nunduk. Ketika itu aku merasakan kayak ada yang aku rasakan aja, aku nggak bilang ada sesosok atau apa, enggak, cuman aku ngerasakan ketika ngedoain tuh kayak ada sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan dengan kata-kata gitu. Ketika dia mendoakan aku itu, aku tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata apa yang ada, yang aku rasakan pada saat itu. Jadi kayak di situ aku memang belum mengenal Tuhan, tapi kayak aku ngerasa kayak ada hadirat lah di situ gitu. Aku ngerasa kayak ada hadirat yang nyata banget aku rasakan karena aku benar-benar terdiam, aku merasakan sesuatu gitu. Jadi kayak di situ tuh hati itu kayak tersentuh lah pada saat itu ketika aku didoakan itu. Nah, singkat ceritanya sejak saat itu aku mulai bertanya di dalam diri aku sendiri, siapa gitu. Maksudnya yang membuat aku jadi damai, tenang, diam, maksudnya mendamaikan diri aku, membuat aku lebih tenang dari pikiran aku yang ambur-adul tadi. Nah, itu dia siapa gitu. Aku bertanya dalam diri aku. Terus aku keesokan harinya hati itu mulai lebih kayak yang tadinya aku segala sesuatu aku pikirkan, segala sesuatu menjadi beban di dalam diri aku, segala sesuatu tuh aku simpan sendiri ya. Di situ tuh aku mulai merasa kayak lebih tenang, beban yang sebelumnya begitu berat mulai terasa ringan yang aku rasakan pada saat itu. Sebenarnya perjalanannya itu nggak mudah sih buat aku. Tapi membawa luka masa lalu yang tertanam dalam hidup aku dan kebingungan aku dan arah hidup aku juga yang membuat aku bergaul dengan
masalah aku dan aku simpan semuanya. Ketika mulai mencari Tuhan dan mendekat kepada Tuhan, aku menghadapi penolakan dari keluarga juga sih pada saat itu. Jadi ketika aku sudah merasakan ketenangan itu, aku hubungi teman aku itu lagi. Aku tanya sama teman aku, boleh nggak sih gue diajak ke gereja? Aku tanya sama teman aku kayak gitu. Boleh nggak kalau hari Minggu gue diajak ke gereja? Aku tanya sama dia kayak gitu. Terus dia bilang, oh boleh, kata dia gitu kan. Nah disitulah aku ikut sama teman aku ke gereja pada saat itu. Di situ aku dengerin puji-pujian, aku dengerin juga khotbah pendetanya gitu. Aku ingat banget pada saat itu tuh ingat banget sama salah satu firman Tuhan yang bilang kata-katanya, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi pertama kali di dalam hidup aku pada saat itu aku mendengarkan firman Tuhan. Di situ tuh itu yang aku dengar, dan itu pun aku nggak tahu maksudnya gimana, karena kan aku belum ngerti, karena aku belum memutuskan buat menjadi seorang Kristen. Padahal aku pada saat itu aku masih takut gitu. Jadi aku nggak tahu itu maksudnya apa gitu kan. Nah, sehingga ceritanya ternyata firman Tuhan yang disampaikan salah satu pendeta tadi itu seperti berbicara langsung lah ke dalam diri aku gitu, yang aku rasakan. Aku sadar bahwa itu bukan kebetulan sih sebetulnya. Tapi di titik itu aku mulai ingin mengambil keputusan terbesar lah dalam hidup aku. Ketika aku pertama kali ke gereja, aku dengarkan firman Tuhan itu, di situ yang membuat aku nyaman tadi. Di titik itulah aku ingin mengambil keputusan besar di dalam hidup aku. Aku ingin memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat aku. Nah, di situ nggak mudah juga. Ketika aku sudah memutuskan untuk mengikut Tuhan, di situ nggak mudah juga jalannya buat aku. Nggak mudahnya yang tadinya aku senang, happy, dan damai yang aku rasakan itu, aku berpikir hidup aku lebih tenang, lebih damai, semua masalah aku selesai. Ternyata enggak. Begitu aku dibaptis, aku sudah mengenal Tuhan, ternyata jalan aku nggak mulus. Nah, di kampung aku ada yang tahu kalau aku masuk Kristen, apalagi aku berasal dari Minang, Sumatera Barat. Di kampung aku ada yang tahu, itu membuat kampung aku menjadi gempar lah. Akhirnya di kampung aku gempar lah itu, berita itu menyebar luas di mana-mana, bahkan sampai aku diumumkan di masjid. Aku diumumkan di masjid, salah satu ahli agamanya bilang, anak si A sekarang udah jadi kafir, aja digituin, diumumin di masjid. Kalau nggak salah setiap hari Jumat diumumin, 3 kali Jumat diumumin. Nah di situ membuat keluarga aku jadi meradang lah, jadi emosional banget sama aku gitu. Bahkan sampai aku dicari ke Jakarta. Pada saat itu aku dicari ke Jakarta sama om-omku, sama saudara-saudara dari pihak bapak aku, dari pihak mamaku juga. Aku cari ke Jakarta, dan aku di situ ketakutan terbesar itu datang lagi di dalam diri aku. Walaupun aku sudah menemukan Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam diri aku, tetapi ketakutan itu masih ada yang aku rasakan. Karena apa? Ancaman yang bertubi-tubi aku rasakan, banyak banget ancaman, bahkan yang bahasanya atau kata-katanya yang nggak baik juga didengar tuh, aku sampai ke aku semuanya. Bahkan mau dicari aku ke Jakarta gitu. Di situ aku bingung, aku harus berbuat apa selain aku menghubungi teman aku tadi. Ini aku harus gimana, aku bilang itu. Di situ hidup aku mulai lagi aku terbata-bata, mulai lagi bingung harus bagaimana gitu. Nah, pelarian aku hanya ke gereja pada saat itu. Aku mencoba buat fokus untuk mencari Tuhan, tapi dalam keadaan aku tidak bekerja pada saat itu. Dengan sering jalannya waktu, aku bisa dibilang bersembunyi lah dari orang-orang yang sedang mencari aku, terutama keluarga aku. Terus bahkan aku nggak tinggal di kosan aku dulu, karena ada yang tahu kosan aku, keluarga aku. Akhirnya aku berlindunglah di gereja, ke teman-teman sesama rohani aku di gereja. Aku berlindung ke mereka. Singkat ceritanya, nggak lama habis itu aku bekerja pagi, dan aku mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara aku mengambil posisi di gereja. Mengambil posisi di gereja, aku pelayanan di gereja. Kenapa aku tertarik untuk pelayanan di gereja? Karena aku ingat betul ada salah satu pendeta bilang dia adalah anak seorang pendeta, tetapi dia tidak seorang anak rohani. Terus dia bilang dia mencari cara gimana caranya dia bisa menjadi anak seorang rohani. Dia bilang gitu. Terus dia ambil posisi di gereja supaya dia bisa mendekatkan diri dengan Tuhan. Nah di situ aku sangat terberkati banget dengan kesaksian pendeta itu. Akhirnya aku mengambil posisi di gereja, aku mengambil posisi untuk pelayanan di gereja. Lebih kurang aku pelayan di gereja 4 tahun pada saat itu. Nah singkat ceritanya aku pelayan di gereja, aku memulai kehidupan, dan aku bekerja di situ. Itu hidup aku
mulai agak lebih baik pada saat itu, lebih baik. Tetapi masalah datang lagi. Ketika aku udah bekerja, masalah datang lagi. Keluarga aku ada yang nemuin aku. Keluarga aku ada yang menemukan aku di tempat pekerjaan aku. Dan di situ aku benar-benar kayak diserang lah gitu. Aku dipaksa sampai aku dibilang, kamu mau pulang ke kampung dengan cara pakai kaki atau pakai punggung. Jadi ada keluargaku yang bilang begitu karena aku disamperin di tempat kerja. Kamu pulang ke kampung hari ini mau pulang pakai kaki atau pakai punggung, kata dia gitu. Biar kamu balik lagi, dia bilang gitu kan. Tapi aku tetap ya nggak mau, nggak bisa dipaksakan gitu kan pada saat itu. Ya udah di situ tuh jadi cekcok lagi. Akhirnya aku berhenti lagi lah bekerja pada saat itu. Udah sering berjalannya waktu juga, mulailah aku mencari kehidupan lagi, mencari pekerjaan lagi di situ. Nah, akhirnya aku bekerja lagi, tetapi aku tidak ada akses buat komunikasi sama keluarga sama sekali, terutama orang tua aku, karena memang dari kecil juga komunikasi tidak ada. Jadi aku hidup ya udah dengan cara diriku sendiri aja, dengan dengan yang aku temukan di dalam perjalanan aku aja, nggak pernah aku merasakan uh, dekat dengan orang tua terutama, apalagi keluarga gitu, besar di rantau orang, punya saudara di rantau orang. Tetapi yang bikin aku bersyukurnya sama Tuhan itu uh, yang tidak yang tidak aku kenal, orang-orang yang tidak aku kenal, nggak tahu asal usul dari mana, tetapi Tuhan kirim buat aku di rantau orang. Bahkan uh, aku nggak tahu lagi aku harus kemana waktu itu. Aku nggak tahu lagi aku harus kemana. Aku harus mengadu ke siapa. Aku tahu aku punya Tuhan, tetapi beda. Tuhan sih sudah pasti, tapi kayak support gitu. Jadi ternyata ketika aku sudah menjadi seorang pengikut Yesus Kristus, tuh banyak banget saudara-saudara seiman dalam Tuhan yang selalu support aku, yang selalu dukung aku, yang bisa aku sharing, bercerita gitu. Yang tadinya aku susah buat open sama siapapun aku susah banget buat terbuka. Tetapi ketika aku sudah mengenal Tuhan Yesus, ketika aku sudah bergaul sesama Kristen, di situ tuh hati aku lebih tentram, lebih damai. Aku bisa sharing, bisa berbagi cerita sama teman-teman Kristen aku. Di perantauan orang aku menemukan saudara-saudara seiman yang bisa aku jadikan benar-benar saudara, yang bisa menerima aku apa adanya, yang bisa mensupport aku dari segala sisi. Gitu. Nah, di cerita aku sekarang, di perjalanan aku sekarang ini, saat ini, kembali aku tidak bekerja lagi. Tidak bekerja lagi yang pertama di usia aku. Di usia aku saat ini udah mau 30 tahun. Jadi terakhir aku bekerja di tahun lalu di bulan September. Terakhir aku bekerja di tahun lalu di bulan September, kontrak kerja aku habis. Mau nggak mau aku putus kontrak di situ. Aku mulai mencari kerja dari bulan September sampai hari ini. Ternyata belum ada rezeki dari Tuhan yang membuat aku bisa bekerja lagi. Saat ini aku hanya sibuk. Untuk kesibukan aku sehari-hari saat ini, ya aku fokus buat mencari pekerjaan. Dan sama saat ini aku punya ya kayak kayak jualan kecil-kecilan lah, jualan kecil-kecilan aku dari rumah. Terus saat ini dikarenakan aku dirantau orang, nggak punya siapa-siapa di sini, terus ditambah lagi nggak punya pekerjaan, mau nggak mau, terima nggak terima, aku ikut sama salah satu teman aku, ikut di rumah dia aku tinggal. Jadi saat ini aku tinggal sama teman aku, dia beragama Islam, jadi aku tinggal di sini saat ini. Aku numpang lah ibaratnya di sini. Beliau itu aku kenal di kampus karena aku kuliah lagi sekarang, tetapi karena aku saat ini nganggur, tidak bekerja, akhirnya aku cuti kuliah. Tetapi puji Tuhannya, dia bisa menerima aku dengan baik di sini dan menopangkan aku dengan baik di sini. Mungkin sampai di situ mungkin cerita aku, perjalanan hidup aku sampai hari, dan paling aku syukuri itu sih. Tuhan itu sangat luar biasa sampai hari ini. Puji Tuhan saudaraku yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, dari setiap kesaksian yang kita dengar hari ini, kita diingatkan bahwa tidak ada perjalanan hidup yang sia-sia di hadapan Tuhan. Bahkan di saat paling gelap sekalipun, kasih dan kebaikan Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kita, terus menuntun kita, memulihkan kita, dan memberi harapan yang baru bagi kita semua. Kiranya setiap kisah di channel ini tidak hanya menjadi cerita, tetapi menjadi penguat iman kita bahwa Tuhan Yesus selalu setia dan tidak pernah meninggalkan setiap orang yang mencarinya dengan sungguh-sungguh. Mari kita belajar untuk semakin percaya, semakin berserah, dan semakin dekat dengan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita.
Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk saudara yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini lewat doa, lewat perhatian, dan juga dengan like, komen, dan subscribe, dan juga membagikan setiap video yang ada di channel ini. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa di kesaksian berikutnya. Shalom.